Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini, NPM F0G021047. Di sini saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Yang ini diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Moseley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama ini yang pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, interior design, sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik sangat besar. Yang keenam, butuh mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, yaitu kapasitas penyimpanan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core store sebagai memori utama. Yang ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Selanjutnya yaitu sejarah komputer pada generasi kedua, yang mana menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama yaitu telah menggunakan operasi. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Yang ketiga yaitu kapasitas memori utama menggunakan magnetic core dan stroke. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang kelima, mampu memproses secara real time dan real sharing. Yang keenam, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang ketujuh, kinerjanya lebih cepat, kemudian daya listriknya lebih kecil. Pemakaian pemrograman ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis umum, namun juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya yaitu sejarah komputer generasi ketiga, yang mana pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu 1. Listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar. Selanjutnya ada kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Ciri-ciri yang keenam yaitu memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Yang ketujuh, komputer dapat melakukan
multiprocessing. Yang kedelapan, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang selanjutnya yaitu menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang ke-10 yaitu mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, komputer generasi keempat, mikroprosesor pada tahun 1971 hingga sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana komputer dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Pada saat ini, banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yaitu yang disebut dengan laptop, atau bisa dibawa kemana-mana. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Adapun ciri-ciri komputer pada generasi keempat ini yaitu satu, dapat menggunakan LSI atau Logical Integration. Yang kedua yaitu sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga yaitu dipasarkan pada sektor perorangan. Kemudian muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah untuk dibawa kemanapun, seperti laptop yang sering kita gunakan pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, yaitu pada masa sekarang hingga masa depan nantinya. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Hal ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri komputer pada generasi kelima ini atau pada masa sekarang dan masa depan nantinya yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua yaitu memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat yaitu komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.